Halo, saya Roidatul Fikriah. Saya Alfani Ramadan. Saya Miftahul Mutalimin. Pengertian generalisasi. Generalisasi adalah suatu penalaran yang menyimpulkan suatu kesimpulan bersifat umum dari premis yang berupa proposisi empiris. Prinsip yang menjadi penalaran generalisasi dapat dirumuskan sesuatu yang beberapa kali terjadi dalam kondisi tertentu dapat diharapkan akan selalu terjadi apabila kondisi yang sama terpenuhi. Macam-macam generalisasi terbagi menjadi dua, generalisasi sempurna dan tidak sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Generalisasi dibedakan menjadi dua bentuk, yakni loncatan induktif dan tanpa loncatan induktif. Loncatan induktif, generalisasi yang bersifat loncatan induktif tetap bertolak dari beberapa fakta. Namun, fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Tanpa loncatan induktif adalah sebuah generalisasi apabila fakta-fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan, sehingga tidak terdapat peluang untuk menyerang kembali. Menurut James Ebang, membedakan tiga tingkat generalisasi, yaitu high order generalization, yaitu generalisasi yang pemakaiannya secara universal. Kemudian intermediate level generalization ialah generalisasi yang digunakan di kawasan tertentu dan kebudayaan tertentu. Lalu low order generalization, yaitu generalisasi yang digunakan atas data dari 2 atau 3 sampel kecil. Ditinjau dari tipe-tipenya, generalisasi menurut Frenkel dapat dibedakan menjadi 4 macam. Pertama, generalisasi deskriptif, suatu generalisasi yang hanya mendeskripsikan suatu hubungan yang ada. Kedua, generalisasi kausal, suatu generalisasi yang menjelaskan hubungan sebab akibat terjadinya peristiwa. Ketiga, generalisasi korelatif, suatu generalisasi yang menunjukkan adanya satu sama yang lain. Keempat, generalisasi kondisioner, suatu generalisasi yang menyarankan apa yang akan terjadinya jika seandainya suatu kondisi khusus dilaksanakan. Dengan demikian, adanya suatu persyaratan khusus. Generalisasi kaidah hukum Islam. Secara kemaknaan atau istilah ulama usul fikih, kaidah-kaidah fikih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam. Generalisasi kaidah hukum Islam dalam sebuah kaidah fikih merupakan generalisasi hukum-hukum fikih yang partikular, mencermati uraian sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih adalah generalisasi hukum fikih yang sifatnya umum atau aglabiyah, yang berarti mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih dan tertuang dalam bentuk proposisi yang sempurna, sekalipun terkadang sangat sederhana. Kemudian masuk ke rumusan kaidah hukum Islam. Yang pertama ada menurut Imam Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum atau kulli
yang mencakup seluruh bagian-bagiannya atau dikenal dengan juz'i, di mana hukum yang juz'i ini menjadi bagian dari hukum yang umum atau kulli. Kemudian ada yang kedua, menurut As-Subki, kaidah-kaidah fikih adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli atau umum, bersesuaian dengan partikular atau dikenal dengan hukum-hukum cabang yang banyak. Yang ketiga, menurut Az-Zarqa yang dikutip oleh Ar-Rahman, kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat kulli atau umum dalam bentuk teks-teks perundang-undangan, ringkas atau konon mencakup hukum-hukum syarak yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah temanya atau maudhu'nya.